Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk FLS 3N tingkat SMP tahun 2025 ini, cabang lomba atau cabang lomba yang diperlombakan ini adalah pertama ilustrasi, untuk peserta nasionalnya nanti satu orang, kemudian menyanyi solo dengan peserta satu orang, mendongeng satu orang, menulis cerita satu orang, pantomim dua orang, ansambel campuran tiga alat musik, tiga orang, tarik kreasi 3 sampai dengan 5 orang, dan kreativitas musik tradisional 5 orang. Baik, untuk penyelenggara kurang lebih sama dengan yang di tingkat SD tadi ya. Jadi untuk di seleksi dimulai di tingkat sekolah, dilaksanakan oleh sekolah, kemudian dilanjutkan di tingkat kabupaten kota. Nah, nanti yang diselenggarakan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan, komunitas, dunia usaha dan industri, serta unsur lainnya. Dan nanti juga mohon untuk menugaskan operator kabupaten kota eh, untuk sebagai operator aplikasi. Kemudian dilanjutkan di tingkat nasional. Nah, di tingkat nasionalnya ini terdiri dari dua babak ya, babak prestasi. Jadi di pertama adalah babak penyisihan, ini diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Puspresnas, Kemendikbudrismen. Di babak penyisihan ini adalah memilih memilih eh, pemenang di tingkat provinsi. Jadi tujuan dari babak penyisihan ini adalah untuk menetapkan, menyeleksi dan menetapkan peserta terbaik di tingkat provinsi. Kemudian dilanjutkan di tingkat nasional. Nanti ada babak final dari hasil finalis di tingkat provinsi, diseleksi kembali menjadi untuk ditetapkan sebagai pemenang di tingkat nasional. Nah, terkait hal eh, ini kebijakan ini berbeda ya dengan tahun sebelumnya. Yang ini dikarenakan eh, mengingat kondisi bahwa tidak semua provinsi dapat menyelenggarakan seleksi di tingkat provinsi. Untuk itu, dari tingkat kabupaten kota, maka nanti seleksinya langsung di babak penyisihan yang diselenggarakan oleh BPTI. Namun, jika di provinsi nanti ternyata sudah menganggarkan dan akan menyelenggarakan, sudah merencanakan akan menyelenggarakan seleksi di tingkat provinsi, maka tetap dapat digunakan gitu datanya, tetap dapat. Jadi berdasarkan hasil seleksi di tingkat provinsi dipakai oleh BPI, dan itulah yang dipilih sebagai juara tingkat provinsi dan uh, apa lanjut untuk tingkat babak final. Jadi seperti itu. Naik lanjut. Belum, belum, belum. Kok freeze ya, saya? Oke, ya, siap. Eh, Kemudian untuk lini masa, waktu jadwal pelaksanaannya, pendaftaran peserta melalui portal BPTI, portal BPTI untuk FLS 3N SMP, tingkat SMP, MTS, dan yang sederajat ini, jadwalnya adalah 28 Maret sampai dengan 10 Mei. Jadi mohon diingat untuk pendaftaran. Kemudian batas akhir pendaftaran peserta di tanggal 10 Mei 2025, serta sinkron data ke aplikasi Ajang FLS 3N SMP MTS sederajat. Jadi mohon eh, tidak lupa ya. Jadi setelah mendaftar Bapak Ibu tidak berhenti begitu saja, harus melakukan sinkronisasi melalui aplikasi Ajang FLS 3N SMP MTS dan yang sederajat. Kemudian pemberitahuan data pendaftar seleksi tingkat kabupaten kota dijadwalkan, eh, ini kami revisi ya, akan dijadwalkan di tanggal 3 Mei. 3 Mei 2025 sudah kami informasikan data pendaftar FLS 3N
SMP eh, nanti kami akan melakukan melalui dua platform. Yang pertama adalah platform yang berisi dari pendaftar mentah ya, yang belum klik sinkronisasi di aplikasi Ajang, dan nanti juga operator dinas dapat eh, melihat informasi atau data pendaftar siapa saja yang sudah mendaftar FLS 3N dan melakukan sinkronisasi. Berarti sudah tidak bisa balik lagi untuk mengedit-edit berkas digital. Jadi, nanti sehingga dengan dua platform ini, Bapak siapa yang sudah mendaftar dan siapa yang sudah sinkronisasi sehingga Bapak Ibu memiliki waktu untuk mengingatkan kembali kepada para daftar terutama dan kepada operator sekolah supaya melakukan sinkronisasi. Nanti ada dua platform ya yang akan kami informasikan lebih melalui surat untuk link data pendaftar yang belum melakukan sinkronisasi. Kemudian selanjutnya pelaksanaan FLS 3N tingkat kabupaten kota yaitu di tanggal 18 Mei sampai dengan 14 Juli. Nah, di situ di periode tersebut sekalian operator mengunggah SK pemenang tingkat kabupaten kota, video dan berkas digital lainnya ke dalam sistem aplikasi Ajang FLS 3N SMP. Di samping itu, di periode tersebut, untuk pihak operator juga memasukkan atau menandai capaian prestasi pemenang tingkat kabupaten kota ke aplikasi Ajang. Nah, ini sangat penting yang nanti akan kami jelaskan di paparan berikutnya. Kemudian di tanggal 14 Juli adalah batas akhir untuk unggah SK pemenang tingkat kabupaten kota, video serta berkas digital lainnya, dan batas akhir tadi untuk memasukkan atau menandai capaian prestasi pemenang tingkat kabupaten kota. Selanjutnya adalah pengumuman peserta penyisihan FLS 3N baik SD maupun SMP di tanggal 21 Juli. Jadi peserta yang akan lolos lanjut mengikuti seleksi di babak penyisihan akan diumumkan di tanggal 21. Kemudian penilaian babak penyisihan atau bisa juga di ini ya, pemilihan juara provinsi itu dilaksanakan di 22 Juli sampai dengan 1 Agustus periodenya. Kemudian penerbitan surat pengumuman hasil seleksi babak penyisihan, SK penetapan juara provinsi dan SK finalis nasional akan diumumkan di laman Puspresnas pada tanggal 3 Agustus 2025. Dan untuk batas unggah berkas karya finalis nasional ke sistem aplikasi Ajang di tanggal 4 sampai dengan 18 Agustus 2025. Pelaksanaan FLS 3N Tidas tingkat nasional secara daring dilaksanakan di 15 sampai dengan 20 September 2025. Terakhir untuk penerbitan SK pemenang nasional di laman Puspresnas dan PPTI serta pengumuman pemenang di media sosial Puspresnas dilaksanakan di 23 September 2025. Lanjut, penghargaan penerbitan sertifikat atau sertifikat bagi pemenang FLS 3N SMP tingkat kabupaten kota ini merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi untuk itu yang menerbitkan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Capaian prestasi pada tingkat kabupaten kota ini nanti akan dapat dicatat dalam Sistem Informasi Manajemen Talenta atau SIMT yang dikelola oleh Puspresnas Kemendikdasmen. Untuk itu, operator dinas pendidikan kabupaten kota ya wajib menginputkan atau menandai capaian prestasi peserta yang meraih juara di FLS 3N tingkat kabupaten kota untuk SMP ke dalam sistem aplikasi Ajang FLS 3N. Dan pencatatan ini wajib berdasarkan SK yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan tingkat kabupaten kota. Lalu capaian juara atau apa
capaian juara, capaian prestasi tingkat kabupaten kota yang dapat dicatatkan ke dalam SIMT. Ini adalah untuk juara satu, juara dua, juara tiga, juara harapan satu, juara harapan dua, dan juara harapan tiga. Untuk itu kami mohon sekali untuk pihak operator dapat menandai juara itu di aplikasi sistem Ajang, sehingga eh, jika tidak dapat hilang. Jadi kami mohon sekali untuk dapat mencatatkan. Untuk manfaat misalnya ya yang dapat diperoleh dari pencatatan ini, misalnya di samping sudah terdokumentasi oleh aplikasi Tinte, maka juga dapat mendapatkan pengakuan dari kementerian serta eh, mendapatkan manfaat apa ya akademik ya, terutama dalam hal untuk mengurus penerimaan siswa baru. Ini dapat digunakan sebagai jalur prestasi. Kemudian untuk di babak penyisihan juga nanti akan diambil juara satu, juara dua, juara tiga, juara harapan satu, harapan dua, dan harapan tiga, dan akan memperoleh sertifikat dari BPTI, baik baik untuk yang seleksi yang diselenggarakan oleh tingkat provinsi. Nanti kami akan memberikan e-sertifikat bagi pemenangnya dan otomatis tercatat ke dalam tim T. Catatan yang di seleksi babak penyisihan dan babak final nanti akan dilakukan langsung oleh panitia penyelenggara yaitu di BPTI dan dilinkkan dengan aplikasi SIMT yang dimiliki yang dikelola oleh Puspresnas. Dan babak penyisihan, capaian prestasi babak penyisihan ini juga nanti berdasarkan SK pemenang babak penyisihan yang diterbitkan oleh BPTI serta SK babak penyisihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi bagi yang menyelenggarakan, yang sudah terlanjur menganggarkan dan ingin menyelenggarakan. Gitu. Kemudian untuk tingkat nasional, penghargaan kejuaraan babak final tingkat nasional itu meliputi juara satu akan mendapatkan medali emas, e-sertifikat, dan uang pembinaan. Juara dua medali perak, e-sertifikat, dan uang pembinaan. Juara tiga medali perunggu, e-sertifikat, dan uang pembinaan. Untuk juara harapan satu, e-sertifikat dan uang pembinaan. Juara harapan dua, e-sertifikat dan uang pembinaan. Dan juara harapan tiga, e-sertifikat dan uang pembinaan. Untuk uh, juara-juara ini akan langsung otomatis nanti kami catatkan di SIMTE dan juga untuk finalis nasional. Jadi para juara dan finalis nasional akan tercatat di SIMTE. Mungkin paparan dari saya.